Ya pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, Bang Ngabalin baru-baru ini juga angkat bicara nih soal dia sudah mengetahui dalang di balik isu ini. Nah, kita tanyakan ke Bang Freddy. Bang Freddy, apakah memang ada dalang yang kalian ketahui begitu yang bermain di isu ini dan awet sepertinya ya, tampak seperti dirawat. Keuntungannya begitu. apa begitu? Ya, ada informasi. Ada yang menyampaikan kepada kita, termasuk kepada saya langsung berulang-ulang. Ada dalang di balik ini, ada tanda kutip, ada investor di balik ini. Investor? Yes. Tapi saya kan, ya jujur nggak punya bukti, karena saya dapat informasi juga. Informasi saya dapat dari yang kompeten juga, bukan yang nggak kompeten. Nah, cuman kalau saya menyampaikan di publik ini, nanti saya sama seperti Resmond sama si Roy Suryo, memfitnah sana-sini, saya tidak mau seperti itu. Tapi saya menduga juga wajar karena ini panjang, mainnya ini panjang. Jadi masih panjang ini? Ini sangat skenarionya? panjang. Targetnya udah saya bilang tadi memang, ya mendelegitimasi, menghancurkan Pak Jokowi, karena kan Pak Jokowi ini kan, ya hari ini di politik masih eksis, penerusnya masih ada, masih panjang lagi, jangan-jangan juga ya masih panjang lah pokoknya. Nah, orang-orang yang saya katakan tadi tidak suka ini, kalau bisa ini semua selesai saat ini juga, ya mereka kelompok-kelompoknya bisa masuk di dalam kepentingan ini. Jadi jelas lah arahnya ke situ. Jadi bukan hanya soal hukum, tapi ada politik ya juga di balik ini ya? Justru politik murni. Enggak, politik kepentingan bisnis di sini semua ini. Bisnis? Yes. Apa? Keuntungannya apa? Udah nggak usah dikorek-korek, pokoknya sampai situ aja. Nggak usah dikorek-korek. Pasti Bang Ahmad juga penasaran kan Bang? Benar nggak tuh? Ada kepentingan bisnis? Saya nggak penasaran, karena begini, justru kita itu, karena perkara ini sudah masuk ya pro justisia di Polda Metro Jaya, pelapor Saudara Joko Widodo menyatakan dirinya merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya. Pasalnya juga sudah limitatif, yakni tentang penghinaan dan fitnah, 310 KUHP, 311 KUHP, dan memang ada 27A KUHP, karena itu menggunakan Undang-Undang ITE begitu. Ya kita batasi saja, jangan kemudian membangun narasi yang memperluas, yang kemudian melanggar asas hukum presumption of innocent. Klien kami ini justru posisinya terlapor. Sudahlah klien kami ini terlapor, difitnah-fitnah pula. Ditanya bukti, nggak keluar tuh buktinya. Sudah ditanyakan loh Roy Suryo, Sylvester Matutina, Ngabalin, ada buktinya enggak? Ditantang Ngabalin, Pak Ngabalin siap enggak bersaksi di bawah Al-Quran? Kalau Roy Suryo siap, kalau yang Anda lakukan itu bohong, enggak berani Ngabalin. Yang kedua, Sylvester siap enggak bersumpah di bawah Alkitab untuk membenarkan pernyataan Anda, tuduhan Anda? Enggak siap juga. Makanya hari ini hemat saya, ajarilah publik ini bicara sistematis pada batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh koridor undang-undang, sehingga tidak membangun narasi yang memperluas pertarungan dan membelah anak bangsa. Selanjutnya yang kedua, katanya nggak ada ujungnya. Kalau saya orang hukum, ada ujungnya, nanti putusan pengadilan, walaupun nanti sampai kasasi, itu ada putusan. Berapa tahun lagi kira-kira? Nah, itu hal yang lain, ini proses yang harus kita hargai. Kemudian tadi saya menghargai subjektivitas penyidik, bahwa yang punya kewenangan untuk memutuskan apakah lanjut atau tidak itu adalah subjektivitas penyidik. Tapi ada proses yang objektif, di mana proses objektif itu kami bisa dilibatkan. Kalau penghentiannya itu di penyidikan SP3, kami juga enak. Kenapa? Kami bisa menguji penghentian penyidikan itu melalui media pra-peradilan. Penghentian penyelidikan nggak bisa. Makanya kami bingung. Kami cari-cari data. Oh, ternyata ketemu. Aturan internal polisi, Perkapolri nomor 6 tahun 2019, pasal 3133 mengatur tentang gelar perkara khusus. Nah, itu yang kami minta, agar kami dilibatkan, dan di sanalah proses yang objektif tadi, dilibatkan semua pihak, ahli semua dilihatkan, kemudian dokumen yang diperiksa diperlihatkan, metodologinya juga dijelaskan, kesimpulan akhirnya itu seperti apa, ada dokumentasinya. Kalau kita bicara tentang apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri, ya scientific crime investigation, itu diantaranya ada dokumentasi tahapan-tahapan tadi, sehingga publik menjadi yakin, percaya bahwa prosesnya sudah sesuai prosedur. Mengenai hasil, tentu ya ada perbedaan kepentingan. Kalau kami jadi pelapor, pengennya laporan kami lanjut. Kalau kami jadi terlapor, pengennya terlapor kami itu dihentikan. Itu hal yang biasa. Tapi kami tidak sedang mempersoalkan hasilnya, tapi prosesnya. Makanya berulang kali kami sampaikan kepada publik,
Kalau dalam prosesnya saja kami tidak dilibatkan, tidak diberi peran agar kami mendapatkan keadilan, bagaimana mungkin kami mendapatkan keadilan dari hasilnya? Baik, Bang Ahmad. Tapi kan kalau kita berbicara proses begitu ya, Ya. ini kok kesannya cepat salah, lambat salah. Oh, yang dipersoalkan itu bukan cepat apa lambatnya, prosesnya dilalui atau tidak, Oke. dilibatkan atau tidak, proses, prosedur, dan substansi itu sejalan tidak kalau kita bicara hukum acara sesuai KUHAP atau tidak. Makanya kemarin coba, kalau kita ngikuti KUHAP, nggak ada itu undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya, tapi kami karena ya sudahlah kita ikuti sebagai bagian anak bangsa, ingin segera ini terkuak, siapa tahu manakala saat diperiksa, saudara, Anda katanya mengatakan ijazah palsu. Ini loh ijazahnya Pak Jokowi, tolong klarifikasi. Oke. Saya pikir Oke. begitu. Baik. Nggak ada juga itu barang. Sebelum ke Mas Heri mungkin Mas Freddy dulu ya menanggapi seperti apa. Ya, saya percaya nanti dalam proses di Polda Metro Jaya teman-teman dari TPU akan diundang. Oke. Ya, dalam dalam gelar perkara, ya mau khusus mau yang biasa, saya percaya itu akan digelar sebelum ini katakanlah naik ke penentuan tersangka maupun sebelum nanti katakan P21 lengkap. Saya percaya itu, dan silahkan semua mempunyai batas kewenangan masing-masing. Nah, kemudian yang saya mau tanggapin lagi, ya nggak apa-apa lah, silahkan saja kita seperti saya sampaikan tadi, ya mari ya kita membangun narasi-narasi. Saya juga percaya ini semua perkara ada hikmahnya, ada hikmahnya. Bagi saya pribadi juga ada hikmahnya. Tadi kita ngomong bercanda, tetapi sebetulnya itu mempersiapkan diri kita, mempersiapkan calon pemimpin-pemimpin bangsa lainnya agar tertib administrasi pribadi, Betul. termasuk ke Dari sekarang dicari tuh skripsi sama ijazahnya termasuk ya, ke kampus-kampus sebelum nyalon juga, gitu ya. termasuk ke kampus-kampus juga, agar nanti dalam memverifikasi calon-calon itu ya, jadi sudah semua by system, memang sudah terdaftar, sudah clear lah. Jadi kita maknai positif saja ini, kita maknai positif, mari kita ikuti mekanisme hukum ini, mari. Tapi ya itu tadi, kalau bicara membangun narasi-narasi, ya sebetulnya siapa yang membangun narasi Nah, yang betul, siapa. betul. Jadi oke, kita silahkan, ayo kita bangun narasi-narasi positif ya, jangan narasi-narasi. Saya tidak ada memfitnah, saya tidak ada membangun narasi. Saya ditanya, saya jawab, tapi saya jujur saya bilang, saya tidak punya bukti untuk itu. Tetapi ada informasi keterangan yang menyampaikan saya seperti itu. Tetapi saya sekali lagi tidak pernah Oke. menuduh siapapun. Tidak seperti Roy Hames Rismon langsung. Baik. Itu palsu kata dia. Oke. Jadi itu yang saya tidak mau. Itu menurut saya juga pernah kritik profesor ya. Saya bilang kamu itu fitnah ya. Saya bilang seperti itu. Sebagai profesor seharusnya tidak mengatakan itu. Gitu loh. Jadi mari kita bangun narasi, mari kita publik, kita ajari cara berpikir, cara bernarasi yang benar. Sambil kita tunggu mekanisme proses hukum yang saat ini tengah berlangsung. Oke, Iya. sebelum ke Mas Heri, saya singkat saja nih Bang Ahmad bertanya, bukti-bukti yang sudah dikumpulkan ini kan tadi sudah diriset. Itu apa saja? Analisis font, terus juga apa yang kemudian bukti kuat sehingga meyakini klien Anda bahwa ijazahnya reproduksi. Tadi kan sudah dijelaskan juga masalah lembar skripsi yang tidak ada tanda skripsi. tangan, nama yang juga tidak konsisten dengan keterangan saudara Joko Widodo. Tadi saya mengutip ya, memang ya jejak sosmed itu abadi. Oke. Maka apa yang pernah disampaikan saudara Joko Widodo kok tidak sejalan misalkan dengan apa yang disampaikan Kasbujo, itu juga bagian yang membuat publik bertanya. Baik, berarti gaya font sama cetak penulisannya begitulah kira-kira ya bukti yang dianalisa oleh tim Dan dari justru klien. kemarin gelar perkara dari Barreskrim itu justru mengungkap banyak hal baru, misalkan koran Kedaulatan Rakyat yang di sana disebut bulan puasa, padahal KR itu koran yang di Jogja spesifik dia menggunakan bulan-bulan Jawa, Oke, tidak ada baik. puasa-puasa. Kemudian banyaklah, nanti Ya. saya jelaskan, tapi yang saya mau tegaskan begini. Tadi kan mau Waktu ada kita gelar terbatas, perkara, mohon maaf ya. ada gelar perkara. Gelar perkara harus fair dong, bukan hanya yang di Polda. Baik. Karena di Polda itu kami terlapor. Tadi sudah gelar perkara disampaikan. juga yang di Barreskrim. Ya, Bang yang di Ahmad. Barreskrim yang Tadi kami sudah tunggu. disampaikan sebelumnya. Nah, saya ingin menggali dari Mas Heri soal tadi bukti-bukti yang dianalisa oleh Roy Suryo CS ini, apakah kemudian nanti bisa jadi pertimbangan begitu atau Faktor pendukung ya Betul. untuk membuktikan ijazahnya Iya. palsu Jokowi. Intinya dalam konteks mengumpulkan dan menyerahkan bukti tadi kan harus ada pemutusnya. Nah, pemutusnya tadi pasti adalah lembaga yang dilaporkan ya, Oke. yang menerima laporan tadi kan. Kalau kita sepakati memang penyidik kepolisian suka atau tidak suka terlepas dari isu itu ya. Sehingga bola panasnya sekarang ada di penyidikan di kepolisian.
perlunya ketegasan ekstrem kiri atau kanan tadi, dihentikan atau dinaikkan perkara ini sehingga tidak berlarut-larut. Nah, kalau dihentikan misalnya atas laporan yang dilakukan di PMJ begitu ya, karena Pak Jokowi melaporkan di Barreskrim, ini kan akan berkaitan dengan perkara di Barreskrim juga. Ya. Termasuk juga gugatan-gugatan yang lain karena objeknya sama begitu kan. Jadi kita membaca kasus ini dalam satu helaan nafas, nggak boleh dipenggal setengah-setengah. Nah, tinggal kita menunggu keyakinan tadi, hilalnya belum terlihat sekarang keyakinannya masalahnya. Keyakinan penyidik ini untuk menghentikan atau meneruskan kasus ini. Yang tentu harus didasarkan pada minimum 2 alat bukti tadi. Andaikan tadi ada mekanisme boleh menunjukkan bukti itu dalam gelar perkara kemudian diuji kembali misalnya demikian, ya mungkin ini akan menjadi keyakinan baru untuk meyakinkan sekali lagi ini dihentikan atau diteruskan dengan dasar-dasar yang secara logika hukum dapat diterima tentunya. Kemudian dalam hal lain adalah isu dalam proses hukum, penegakan hukum, penerapan hukum itu kadang memang bicara tentang keadilan substantifnya seperti apa. Bukan hanya prosedural saja. Prosedural misalnya tadi gelar perkaranya ada, tapi apakah kemudian makna gelar perkara tadi dijalankan sesuai dengan amanat yang ada dalam aturan itu. Kadang orang yang berpraktik yang akan paham, oh ini kadang tidak sesuai. Sehingga yang perlu adalah objektivitas, transparansi, dan akuntabilitasnya tadi. Betul. Memang kewenangan ada di penyidik sekali lagi, tapi dalam hal menjalankan kewenangan itu juga harus berdasarkan hukum dan intinya ketika mengambil keputusan, Pak Jokowi juga bisa diperkuat dalam putusan tadi. Bukan kemudian ada, ya walaupun sampai kiamat nggak akan ketemu ya. Saya yakin H-1 kiamat ini nggak akan ketemu Bang Gozi dengan Bang Freddy kan gitu kan. Tapi dalam konteks yang lain kita sebagai orang yang mengikuti kasus ini ya, yang akhirnya memberikan atensi juga atas kasus ini kan hanya bicara tentang keadilan substantifnya saja. Betul. Terlepas dari siapa yang akhirnya di endingnya tadi benar atau salah ya, tentang keyakinannya masing-masing tadi. Yang perlu kita tegaskan lagi adalah keperluan untuk bicara tentang bukti tadi, karena dalam setiap pelaporan pidana dalam membuktikan tentu adalah bicara tentang 2 alat bukti. Maka kalau dalilnya ini adalah ijazahnya palsu, berarti kan bisa dipastikan bagaimana palsunya tadi. Sehingga ada apakah dia dalam konteks pidana 263 KUHP itu ada membuat surat palsu dan memasukkan surat. Apakah sama sekali tidak pernah ada surat dalam hal ini adalah ijazahnya Pak Jokowi itu? Ujuk-ujuk dibuat, kata orang begitu. Atau yang kedua, ada tapi isinya tidak sesuai. Maka ini bergeser dari ijazah palsu yang sebelumnya menjadi pasal 263-nya dulu masuk. Nah, saya nggak tahu apakah 263 ini didorong juga dalam pelaporan awal teman-teman TPPU begitu ya. 263, 264 dan 266. Nah, ini kan berarti ada kaitannya dengan hal tadi kan? Karena bicara tentang surat. Logika hukumnya nyambung di situ. Ini menurut saya perlu diselesaikan secara cepat dan terukur ya. Dengan demikian tidak ada lagi syak wasangka di antara kita. Ya, apakah ini memang ditambah lagi ada dalang, ada kepentingan bisnis. Betul. Karena ini akan jadi liar kemana-mana. Makanya Tapi kita sekali tunggu lagi, saja ya episode selanjutnya ya. ya sebagai Proses orang hukum, saya pribadi nggak boleh genit bicara itu. Jadi saya hanya akan tegak lurus terhadap proses hukumnya untuk menilai Baik, itu. berarti ini masih awal banget gitu ya Mas Heri ya. Proses hukumnya masih akan terus berjalan, kita nantikan, dan yang pasti adalah kedua belah pihak harus siap. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang salah Betul. sudah pasti nanti akan dipidana. Nah, siapkanlah itu bagi kedua belah pihak nanti. Belum tentu kalau selesai memang- juga pidana loh. Oh, Masih iya. bisa lanjut juga. Masih ada kartu Baik. keluarga, apa nikah. Nah, Karena metode meyakinkan ijazah palsu dengan pidana, bukan dengan ditunjukkan. Lombang pidana kan masih lagi. Terima kasih. Coba dari dulu ditunjukkan. Bang Ahmad, terima kasih atas waktunya Mas Heri dan juga Mas Sama-sama. Freddy untuk Ya, sama-sama. pembahasannya pada pagi hari ini. Tentunya memang kalau kita main bola, striker tidak perlu banyak olah bola, cukup cetak gol begitu ya, biar playmaker yang mengolah kalau kata Bang Freddy begitu ya. Terima kasih pemirsa dan juga seluruh Sehat narasumber selalu, yang hadir. Sehat Bapak-bapak. selalu ya. Terima kasih, Apa sama-sama. kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Ini ada tumpukan sampah yang menggundung di pinggir jalan poros Desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon yang meresahkan warga. Sesaat lagi.